Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Budi Jaya Putra selaku dosen pengampu ilmu dakwah serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berada pada keadaan yang baik dan bersahaja seperti saat ini. Sholawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang berbahagia, hadirnya saya di sini akan menyampaikan sebuah topik yang berjudul Manfaat Puasa Daud bagi Kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya sebaik-baiknya sholat adalah sholatnya Nabi Daud dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dulu tidur di 1/2 malam, kemudian bangun untuk sholat di 1/3 malam, dan tidur kembali di 1/6 malam. Adapun puasa Nabi Daud adalah sehari berpuasa dan tidak di hari berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Nabi Daud diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kaum Bani Israel yang berada dalam kesesatan sepeninggal Nabi Harun dan Musa. Nabi Daud adalah seseorang yang penuh dengan keberanian dan taat dalam beribadah, sehingga sholat dan puasa Nabi Daud merupakan suatu ibadah yang patut untuk kita amalkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwasannya Nabi Daud dulu pernah menyukai seorang wanita yang telah bersuami. Kemudian Nabi Daud memerintahkan suaminya itu untuk ikut berperang. Qadarullah, dalam peperangan tersebut suaminya meninggal. Kemudian tak berselang lama, Nabi Daud menikahi wanita itu. Namun, rasa bersalah terus menghinggapi hati Nabi Daud. Hingga pada akhirnya, Nabi Daud memutuskan untuk bertobat kepada Allah dengan melakukan puasa selang-seling, 1 hari berpuasa dan 1 hari tidak, yang kini kita kenal dengan puasa Daud. Hadirin sekalian, puasa Nabi Daud memiliki manfaat yang sangat besar dalam tubuh kita. Dalam setiap harinya terjadi proses makan-memakan sel di tubuh kita. Mungkin hal tersebut terdengar sangat mengerikan bagi orang awam ya. Namun, begitulah kenyataannya proses yang Allah desain dalam tubuh kita. Hal tersebut bertujuan agar sel-sel dalam tubuh kita senantiasa beregenerasi dengan sel-sel yang baru sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Jika kita ibaratkan seperti motor. Jika motor itu masih baru, tentu saja dalam kondisi yang prima dan sehat. Namun jika tidak diservis, tentunya motor tersebut akan butut dan sebagainya. Begitu pula yang terjadi dalam tubuh kita. Jika sel-sel dalam tubuh kita tidak mampu beregenerasi, maka akan sel-sel yang tua itu menumpuk. Sehingga hal tersebut
mengganggu proses-proses berikutnya dalam tubuh kita. Dalam khasanah biologi sel, ada serangkaian proses yang dinamakan autofagi, yaitu proses makan-memakan sel serta komponen yang sudah tidak diperlukan dalam tubuh. Hal tersebut dapat dipercepat dengan apa? Dengan puasa. Mengapa dengan puasa? Karena ketika seseorang itu makan, maka akan menstimulasi hormon insulin dalam tubuh kita yang berfungsi untuk metabolisme karbohidrat serta protein. Namun, ketika kita berpuasa, maka hal tersebut akan menstimulasi glukagon yang kemudian akan menstimulasi proses autofagi. Autofagi pun dapat berlangsung secara optimal dan membersihkan sisa-sisa metabolisme, kemudian sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan autofagi itu menjadi terhambat. Apa itu? Makan. Karena pada saat makan terjadi penumpukan karbohidrat dan protein dalam tubuh kita. Hal tersebut tentunya membuat proses-proses pembersihan sel itu menjadi terlambat. Hal ini dialami pada penderita Alzheimer dan kanker. Terdapat penumpukan protein abnormal yang sudah lama tidak dibersihkan. Sehingga dengan puasa kita dapat mencegah penyakit tersebut, bukan? Hadirin sekalian, bahkan dokter-dokter barat pun merekomendasikan untuk sesekali skipping meal atau menunda makan. Selain hal tersebut dapat mempercepat proses autofagi, hal tersebut dapat meningkatkan fungsi-fungsi kognitif dalam diri kita. Hal tersebut tentu saja dapat membantu proses kita dalam belajar dan memahami segala sesuatu. Lewat beberapa penelitian yang telah dilakukan, hal tersebut menambah semangat kita untuk berpuasa. Karena puasa memiliki manfaat yang sangat banyak, seperti sabda Rasulullah, yaitu berpuasalah maka kamu akan sehat. Hal tersebut sudah banyak dibuktikan bahwasanya dengan berpuasa kita akan semakin sehat dan membuat tubuh kita lebih bugar. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah semangat kita dalam beribadah, dalam berpuasa, dan dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.